Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kendi Safira Sofiani dari SMA Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya, dalam video learning kali ini, saya memuat tema tentang pendidikan karakter. Nah, di dalam video ini sendiri, saya akan membahas 4 aspek penting, yaitu mengenai budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan juga pergaulan. Jadi, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu budi pekerti. Budi pekerti meliputi tindakan dan sikap yang menunjukkan moral dan akhlak yang baik. Berikut adalah beberapa indikator budi pekerti. Yang pertama ada menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Contoh, ketika bertemu dengan orang tua atau guru, selalu menyapa dengan sopan dan memberi salam. Bisa kita lihat beberapa contoh di samping ini gitu ya, dengan mendengarkan dengan seksama saat orang tua atau guru berbicara, jadi tidak memotong pembicaraan mereka, dan juga menawarkan tempat duduk kepada orang yang lebih tua di tempat umum. Jadi rasa hormat adalah dasar dari budi pekerti yang baik. Dengan menghormati mereka yang lebih tua, kita menunjukkan penghargaan terhadap pengalaman dan kebijaksanaan mereka. Selanjutnya, indikator yang kedua dalam budi pekerti ini adalah bertanggung jawab atas perbuatan dan juga perkataannya. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman melakukan kesalahan, akuilah dan minta maaf tanpa mencari-cari alasan. Jangan sampai menuduh orang lain atau malah berkali hal yang enggak gitu ya. Nah, selanjutnya juga dalam indikator budi pekerti ini, jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Contohnya, teman-teman jika menemukan barang gitu ya di pinggir jalan yang udah tahu itu bukan milik kita, sebaiknya kembalikan kepada pemiliknya atau serahkan ke pihak yang berwenang. Juga menunjukkan bahwa kejujuran membangun kepercayaan. Tanpa kejujuran, hubungan dan kerjasama tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada juga teman-teman peduli terhadap sesama dan mau membantu orang yang lain. Harus mau membantu orang lain gitu ya. Contohnya ketika ada teman kita gitu yang lagi kesulitan dalam pelajaran ataupun mungkin lagi dapat musibah, kita dapat membantunya. Contohnya yang kedua adalah menyumbangkan pakaian atau makanan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi teman-teman kebetulan menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Ini juga membuat kita merasa lebih terhubung pastinya dengan komunitas kita, lebih terhubung. Indikator yang kelima ada berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Contohnya ketika teman-teman kita gitu ya, misalkan di kelas semuanya mencontek ketika sedang ujian, sebaiknya kita tidak mengikutinya. Nah, berpegang pada prinsip menunjukkan integritas dan juga kekuatan karakter kita. Selanjutnya, kita next gitu ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada mengenai etika. Nah, sedangkan untuk etika sendiri mengacu pada aturan, moral, dan prinsip yang mengatur perilaku kita dalam masyarakat. Berikut ada beberapa indikator etika sendiri. Yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Contohnya dalam diskusi kelas, kita mendengarkan pendapat teman dengan hormat meskipun berbeda dengan pandangan kita sendiri. Menghargai perbedaan membuat kita lebih bijaksana dan terbuka terhadap ide-ide baru. Ini kata-kata yang sopan dan bahasa tubuh yang positif saat berbicara dengan orang lain, bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Ini merupakan poin yang ketiga gitu ya teman-teman. Contohnya, memperlakukan semua teman sekelas dengan adil tanpa memandang latar belakang mereka seperti agama, kebudayaan, suku, ataupun mungkin ekonominya dan juga warna kulitnya gitu ya, tanpa memandang hal-hal seperti itu tapi memperlakukannya dengan sama. Yang keduanya adalah tidak membuat keputusan berdasarkan prasangka atau stereotip. Dan juga contoh terakhir adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam kelompok kerja atau proyek. Juga menjaga rahasia juga adalah bentuk penghormatan terhadap privasi orang lain. Ini juga menunjukkan bahwa kita itu bisa dipercaya pastinya. Gitu ya, kita berpindah ke mengenai adab dan kesopanan. Nah, adab kesopanan adalah tata cara berperilaku yang menunjukkan rasa hormat dan juga kesopanan. Berikut ada beberapa indikatornya, yaitu mengucapkan salam gitu ketika bertemu dengan guru atau teman ataupun siapapun itu gitu ya. Dan juga bisa menyapa tetangga atau teman ketika bertemu di jalan. Jadi kalau misalkan ketemu di jalan, say hi aja gitu, sapa aja. Dan juga menyapanya itu pastinya menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam pergaulannya. Contohnya menghindari penggunaan bahasa yang merendahkan atau bahkan menghina orang lain gitu ya. Jadi bahasa yang sopan itu mencerminkan penghormatan kepada lawan bicara. Ini juga menciptakan suasana komunikasi yang positif. Indikator selanjutnya ada menjaga kebersihan dan kerapian diri serta lingkungan sekitar. Contohnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan tetap bersih.
Selanjutnya adalah menghormati privasi orang lain pastinya gitu ya kan ya, teman-teman. Dan juga ada yang terakhir, menghargai waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Kita lanjut ke pergaulannya. Pergaulan adalah bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ada beberapa indikatornya, itu memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif. Contoh, berteman dengan orang yang rajin gitu ya, karena seperti ada peribahasa gitu, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan kebagian wanginya. Contoh lain juga dengan bisa ikut terlibat di dalam kegiatan sosial. Keterlibatan dalam kegiatan sosial juga menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas pastinya. Menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Contohnya menerima dan menghormati kebudayaan serta tradisi yang berbeda dari milik kita. Dan toleransi itu menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Ini juga penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial, contohnya menggunakan komunikasi yang jelas dan tepat saat berkolaborasi dalam proyek. Jadi itu gitu ya teman-teman mengenai pendidikan karakternya sendiri. Ada mengenai tentang budi pekerti, etika, adab, kesopanan, dan pergaulan. Semoga penjelasan dan contoh-contoh yang diberikan dapat membantu pastinya buat kalian dalam menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa pendidikan karakter adalah proses seumur hidup yang terus kita kembangkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.